Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang bahan ajar. Sebagai seorang tenaga pendidik, baik itu guru maupun dosen, tentunya kita wajib harus ya, hukumnya wajib ain untuk kita itu bisa membuat bahan ajar, begitu. Nah, sebenarnya apa sih bahan ajar itu sendiri? Oke, jadi saya akan mulai dengan definisi bahan ajar ya. Jadi saya mengutip beberapa pendapat ahli tentang bahan ajar. Yang pertama itu adalah saya mengutip dari Tomlinson. Bahan ajar itu merujuk segala sesuatu yang digunakan guru atau peserta didik untuk memudahkan belajar. Nah, jadi kata kuncinya dari Tomlinson ini adalah segala sesuatu yang digunakan guru atau peserta didik untuk memudahkan belajar. Oke, jadi kalau kita lihat definisi ini merujuk pada segala sesuatu, itu artinya bahwa bahan ajar itu tidak hanya sifatnya cetak. Kalau mungkin kita selama ini memahami bahan ajar itu ya hanya buku, handout, atau mungkin modul, begitu-begitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari definisi ini, tidak hanya itu saja, lebih luas dari itu. Oke, untuk yang kedua saya mengutip dari pendapatnya Prastowo. Bahan ajar pada dasarnya merupakan segala bahan, ya, segala bahan baik itu informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya itu ada segala bahan dan disusun secara sistematis. Kalau segala bahan itu hampir mirip dengan pendapatnya Tomlinson tadi ya, segala sesuatu tadi ya. Kemudian kalau Prastowo ini lebih mendetailkan tentang cara menyusunnya, disusun secara sistematis. Oke. Ya, satu lagi biar semakin paham, saya ambil pendapat yang mengatakan bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, jadi dari tiga ahli tadi itu sebenarnya kata kunci yang kita bisa ambil adalah bahan ajar itu segala sesuatu ya yang disusun secara sistematis dan digunakan dalam pembelajaran. Jadi kalau kita ambil secara gampangnya tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa cetak maupun non-cetak. Oke, ya. Jadi kita harus mulai clear nih ya, kalau bahan ajar itu tidak hanya cetak, tidak hanya buku, tidak hanya handout, modul, tapi juga bahan ajar non cetak atau bisa disebut kalau sekarang itu karena zamannya adalah berbasis IT, bisa dikatakan non cetak itu lebih merujuk ke bahan ajar digital. Oke, itu tadi ya. Jadi pertama kita sudah paham tentang definisi. Nah, kalau sudah paham definisi, sekarang kita coba menganalisis tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bahan ajar yang terjadi di lapangan, di sekolah, di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi yang sering terjadi, guru itu hanya menggunakan buku teks yang beredar yang belum tentu cocok atau sesuai dengan kondisi siswa. Jadi selama ini itu kadang-kadang ada suatu buku yang memang itu direferensikan ya, dan itu sebenarnya tidak pas kalau digunakan untuk misalnya seluruh daerah di Indonesia begitu. Karena punya karakter sendiri-sendiri setiap daerah itu. Siswanya juga bermacam-macam. Siswanya itu ada yang mungkin level secara kemampuan, ada yang rendah, ada sedang, ada yang tinggi. Itu berbeda bahan ajarnya, nggak mungkin kita samakan. Kemudian siswa yang motivasinya itu rendah, sedang, tinggi, itu juga bahan ajarnya harus berbeda-beda. Ketika kita bikin bahan ajar untuk siswa yang motivasi belajarnya rendah, tentunya harus berbeda dengan siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. Begitu loh. Jadi memang itu permasalahan. Jadi selama ini kita bikin atau membuat satu bahan ajar, menggunakan satu bahan ajar itu, kemudian kita generalisasikan untuk semuanya, untuk semua siswa kita. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, sering sekali juga permasalahan yang kedua itu adalah hanya menyalin ya, apa copy paste, mengambil begitu atau pinjem bahan ajar dari teman lain gitu atau guru lain atau dosen lain tanpa menyeleksi bahan ajar itu apakah cocok untuk siswa kita, untuk mahasiswa kita, cocok apa enggak gitu. Jadi kita ya udah deh ini bagus gitu. Menurut kita bagus, tapi belum tentu itu cocok dengan siswa kita atau mahasiswa kita. Nah, itu permasalahan yang terjadi ya berkaitan dengan bahan ajar. Sehingga
Solusinya bagaimana terhadap permasalahan tadi? Solusinya itu ya kita harus bisa membuat atau merancang, membuat satu bahan ajar yang memang cocok untuk siswa kita, ya, yang cocok untuk siswa kita yang ada di kelas kita, yang ada di sekolah kita. Itu solusinya. Nah, bahan ajar itu sebenarnya kawan-kawan, bahan ajar itu adalah sifatnya unik dan spesifik. Seperti tadi saya disampaikan di awal tadi ya, bahwa bahan ajar ini sebenarnya digunakan untuk audien tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Uniknya seperti itu. Jadi bahan ajar itu hanya cocok untuk satu kelompok atau mungkin audien tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Ya, tidak semua kemudian kita menggeneralisasikan untuk semua daerah, ya. Bisa jadi tadi ya saya sampaikan karakter siswanya beda, infrastruktur sekolahnya beda, motivasi belajar siswanya beda, kemudian kondisi sekolahnya juga beda gitu. Jadi ini bahan ajar itu unik hanya untuk siswa tertentu dengan target tertentu. Kemudian, bahan ajar itu spesifik. Spesifik itu maksudnya adalah isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi, bahan ajar A hanya untuk tujuan pembelajaran B, begitu ya. Bahan ajar X hanya untuk tujuan pembelajaran Z, begitu. Nggak bisa kemudian satu bahan ajar digunakan untuk beberapa tujuan pembelajaran yang memang itu tidak sama. Jadi, harus dengan satu tujuan belajaran yang memang itu sama gitu. Oke. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, apakah buku-buku yang dijual di pasaran itu dapat dikatakan bahan ajar? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung bukunya tersebut. Jika memang buku itu disusun secara sistematis, ya, sistematis, kemudian mengaitkan dengan kurikulum, dengan indikatornya, dengan tujuan belajarnya, tujuan pembelajarnya, itu bisa menjadi sebuah bahan ajar. Tapi ketika sebuah buku itu ya tidak disusun secara sistematis, kemudian tidak dikaitkan dengan kurikulum, tidak ada tujuan pembelajaran yang jelas, indikatornya, ya berarti itu bukan bahan ajar. Gitu. Karena bahan ajar itu ada kaitannya dengan kompetensi yang memang harus kita capai, dengan kurikulum, dengan tujuan pembelajaran, dengan indikator, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis bahan ajar kawan-kawan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa materi ini bermanfaat, silahkan dibantu subscribe dan juga diaktifkan loncengnya ya, biar nanti ada notifikasi misalnya nanti saya ada materi-materi baru gitu. Oke, jenis-jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar tadi saya sampaikan bahan ajar itu tidak hanya cetak, tapi juga ada bahan ajar non cetak. Nah, secara lebih detail seperti ini teman-teman. Bahan ajar itu cetak jelas, pasti udah paham ya, semacam buku, modul, handout, brosur, leaflet, dan lainnya. Segala sesuatu yang dicetak itu namanya bahan ajar cetak. Oke, kemudian ada bahan ajar dengar. Bahan ajar dengar itu semacam bahan ajar yang memang itu siswa bisa mempelajarinya dengan cara melalui indera pendengaran atau bahan ajar audio begitu ya, misalnya radio atau CD audio yang bisa didengar itu namanya bahan ajar dengar. Ada juga bahan ajar pandang dengar ya, atau kalau kita memudahkan itu audiovisual. Jadi segala sesuatu yang bisa ditangkap indera penglihatan dan indera pendengaran itu namanya bahan ajar pandang dengar, semacam video, film itu. Nah, mungkin kita akan timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya bedanya antara bahan ajar dan media pembelajaran? Jadi gini, kalau bahan ajar itu kontennya, kalau media pembelajaran itu sarananya, misalnya YouTube lah. YouTube itu bahan ketika dilihat salurannya atau sarananya YouTube-nya itu sendiri, maka itu YouTube bisa menjadi media pembelajaran. Nah, tapi kalau dilihat dari konten yang ada di YouTube itu, maka kontennya itu menjadi bahan ajar, gitu ya. Jadi bedanya bahan ajar dan media pembelajaran itu sebenarnya pada konten dan sarana. Kalau yang kontennya itu namanya bahan ajar, tapi kalau sarananya misalnya kayak YouTube, radio, TV, sarana itu namanya adalah media pembelajarannya. Tapi konten yang ada di dalamnya itu namanya bahan ajarnya. Gitu ya, clear ya sekarang ya perbedaan antara media pembelajaran dan bahan ajar buat nanti kalian yang masih bingung. Oke, kemudian bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif itu bagaimana? Bahan ajar interaktif itu berarti ada interaksi. Ada interaksi itu berarti ada respon balik. Kalau sebuah video yang itu nanti kemudian orang yang melihat video itu bisa mendapatkan respon balik dari video tadi, itu namanya
ajar interaktif. Misalnya seperti ini, ada sebuah bahan ajar, kemudian bahan ajar ini ada latihan-latihannya, kemudian orang bisa menulis atau orang bisa berlatih di situ, kemudian latihan tadi itu, hasil latihan tadi itu kita kirim dan kita bisa mendapatkan feedback balik ya. Misalnya soal jawaban nomor 1 itu benar, jawaban nomor 2 salah, salahnya karena ini. Nah, jadi siswa atau mahasiswanya itu bisa mendapatkan respon balik dari bahan ajar tadi, itu namanya bahan ajar interaktif, kawan-kawan. Kalau bahan ajarnya itu masih satu arah, kita hanya misalnya video, kita hanya bisa melihat dan mendengarkan tanpa ada respon baliknya, berarti belum interaktif. Tapi kalau kemudian kita melakukan aktivitas dalam bahan ajar itu dan bahan ajar itu bisa memberikan respon balik kepada orang atau siswa atau mahasiswanya, berarti itu namanya sudah interaktif. Itu kawan-kawan perbedaannya antara bahan ajar interaktif dengan yang masih bersifat audiovisual atau pandang dengar. Oke, semoga informasi ini bermanfaat.